Indonesia adalah negeri muslim terbesar. Wilayahnya paling luas, penduduknya paling banyak, kekuasaan alamnya melimpah ruah. Negeri ini amat layak untuk menjadi titik sentral bagi tegaknya khilafah. Kalau kita mengkritik demokrasi itu, jangan kemudian langsung disimpulkan bahwa berarti ini menyerang Pancasila. Itu keliru. Itu namanya jump to conclusion. Itu berarti memang sudah ada niat untuk memojokkan Hizbut Tahrir. Bahwa Hizbut Tahrir berarti menyerang Pancasila. Padahal faktanya tidak pernah. Ketika nanti kekhilafan itu ada, Pancasila akan dihilangkan. Dua kelompok yang sama sekali tak berhubungan punya cara yang berbeda. Hizbut Tahrir dengan cara lembut alias diplomasi, dan kemudian ISIS dengan cara bom bunuh diri. Ada bom. Oh my God! Awalnya kita prihatin tentang situasi global, terutama ketidakadilan kepada kaum muslimin pada saat itu. Oh, ruang Pak Ismail Ya, nih, ya, spokesperson room, Ya. ruangan juru bicara, Ya. luar biasa. Merah putihnya nggak ada, Pak? Khilafah, suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu pemimpin yang kekuasaannya adalah negara-negara di seluruh dunia, menyatukan negara-negara yang memeluknya beragama Islam mayoritasnya. Indonesia masuk dalam rencana. Dua kelompok yang sama sekali tak berhubungan punya cara yang berbeda. Hizbut Tahrir dengan cara lembut alias diplomasi, dan kemudian ISIS dengan cara bom bunuh diri. Saudara, mengapa belakangan isu ini semakin mencuat dan mengkhawatirkan banyak pihak? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya menelusurinya. Ikuti saya dalam Mendadak Khilafah. Saudara-saudara, maukah saudara-saudara disebut sebagai orang kafir? Tidak. Disebut dolim? Tidak. Disebut fasik? Tidak. Maka tegakkanlah khilafah. Mau? Mau? Mau. Bersedia? Bersedia. Sanggup? Sanggup. Khilafah. Meski bermula sejak pertengahan abad 20, namun gaungnya semakin mencuat. Tak hanya di dunia, tapi juga Indonesia beberapa bulan belakangan. Khilafah memiliki tujuan utama mendirikan negara Islam. Khilafah adalah kepemimpinan tunggal yang menyatukan negara-negara di dunia. Negara-negara yang utamanya memiliki penduduk Islam yang banyak disatukan dan berjajar dari Maroko di Afrika Utara hingga Filipina Selatan di Timur Asia. Sejumlah kelompok teror seperti ISIS dan Al-Qaeda sudah mendeklarasikan terlebih dahulu khilafah, tapi dengan cara kekerasan. Di luar itu, organisasi massa Islam seperti Hizbut Tahrir pun juga mengusung ideologi khilafah untuk ditegakkan, namun anti kekerasan. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang cendekiawan Mesir asal Palestina pada tahun 1953 dengan tujuan menegakkan negara Islam. Tahun 1980, Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia dan berkembang ke seluruh pelosok Indonesia.
Sejak tahun 1980 hingga kini, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus memperjuangkan khilafah. Diperkirakan di Indonesia, anggotanya mencapai 2 juta orang lebih. Sementara di dunia, jumlahnya bisa mencapai puluhan juta. HTI sempat menggelar konferensi khilafah internasional di Gelora Bung Karno dan dihadiri 100.000 peserta, termasuk dari puluhan negara lain di dunia. Namun setelahnya, pada Mei 2017, pemerintah membubarkan HTI sebagai organisasi masyarakat. Bukan dari media saja, tetapi sudah rahasia umum. Baru-baru ini, survei terkait khilafah dirilis oleh sebuah lembaga survei, SMRC. Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pekan lalu menyebutkan ada 9,2% lebih warga Indonesia yang menginginkan khilafah berdiri. Artinya sekitar 20 juta orang. Sementara warga yang mendukung pemerintah membubarkan HTI ada 78,4% atau sekitar 140 juta orang. Sementara hampir 80% warga Indonesia yang telah dewasa tetap memilih Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi NKRI. Demokrasi sudah apatis. Dan lihatlah, umat berhasil menggulingkan rezim-rezim diktator satu persatu. Ben Ali di Tunisia, Mubarak di Mesir, Gaddafi di Libya, Abdullah Saleh di Yaman, semuanya tumbang oleh rakyatnya sendiri. Pemerintah mengamati perkembangan. Aktivitas HTI pun dinilai memasuki ranah politik, bukan sekadar dakwah. Hingga akhirnya pemerintah mengumumkan pembubaran HTI karena mengancam kedaulatan negara. Sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Dijelaskan dalam pasal larangan, pasal 59, Ormas dilarang menyampaikan atau mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apa yang dimaksud dengan paham yang bertentangan Pancasila? Dalam penjelasannya dikatakan bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah ateisme, Leninisme, Marxisme. Jadi tidak disebut Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi jelas sekali bahwa Hizbut Tahrir tidak mungkin bertentangan dengan Pancasila, karena yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir itu hanyalah atau sepenuhnya adalah ajaran Islam, baik itu dalam nama syariah, akidah maupun khilafah. Jika kita lihat sedikit mundur ke belakang, perumusan Pancasila sebagai dasar negara bukanlah proses yang mudah. Salah satu sila yang menjadi perdebatan keras adalah sila pertama kala itu. Kelompok ulama dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menawarkan konsep ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sesuai isi Piagam Jakarta. Namun Bung Karno dan Bung Hatta menilai dengan cara yang berbeda, hingga tercetuslah sila ketuhanan yang Maha Esa yang akhirnya disepakati dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sehari pasca kemerdekaan, yakni 18 Agustus 1945. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
Saudara, saya berada di sebuah kawasan di Jakarta Selatan dan persis di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Sebuah lembaga yang telah berdiri lebih dari 20 tahun. Saya akan coba masuk ke dalam, saya akan melihat bagaimana aktivitas di dalam dan berbincang dengan pengurusnya. Ikut saya, saudara. Saudara, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia, DPP HTI. Ketika kita masuk ke kantornya, maka ada dua pintu yang berbeda. Ini adalah pintu utama yang hanya bisa dimasuki oleh kaum laki-laki. Dan di sebelah saya, pintu khusus akhwat atau kaum perempuan muslimah. Saya akan masuki tentu yang sebelah kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman, Kompas TV. Bisa ketemu dengan Pak Ismail Yusanto? Bisa. Ya, permisi ya Pak. Terima kasih. Saya izin masuk. Boleh, terima kasih. Assalamualaikum, Aiman, Kompas TV dengan Pak Ismail Yusanto. Saudara, inilah Pak Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, DPP Pak ya? DPP hanya satu Pak, kalau biasanya kalau partai kan ada DPD, yang lain-lain, ada cabang-cabang di kecamatan dan lain sebagainya. Ini hanya satu, tidak ada cabang? Enggak, ini kantor pusat. Ya, kantor pusat Hizbut Tahrir Indonesia. Kita sudah ada di sini sejak tahun 2008. Kemudian kita punya kantor di DPD 1 provinsi, DPD 2 kota kabupaten. Kabupaten kota ada 500-an lebih harus itu Pak? Lebih dari 300 lah. Lebih, tidak semua kabupaten kota? Belum. Arti luar biasa kalau seandainya partai politik tinggal tambah sedikit lagi lulus Pak, verifikasi deh. Pak Ismail, saya terima kasih sekali bisa datang ke sini dan kemudian diterima di sini. Boleh kita keliling-keliling Pak ya? Boleh. Kita akan keliling-keliling saudara melihat kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia di Jakarta. Nah, kita masuk nih Pak ya. Ini ruangan apa ini Pak Ismail? Iya, ini untuk staf-staf kita. Staf ya? Ya. Ayo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini Oh, ruang Pak Ismail nih, iya. spokesperson room. Iya. Ruangan juru bicara. Iya. Luar biasa. Merah putihnya nggak ada Pak? Nanti kita pesan. Itu bendera Hizbut Tahrir. Bukan. Boleh saya ke sana Pak ya? Boleh. Saya akan lihat. Hizbut Tahrir itu sebenarnya nggak punya bendera malah. Oh, jadi ini bukan bendera Hizbut Tahrir. Bukan. Dan ini adalah kalimat tauhid. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Dan ini adalah bukan bendera Hizbut Tahrir. Bukan. Tapi ada yang saya lihat bendera suka hitam Pak, tulisannya Ya putih. itu, ini Roya ini Ya. namanya. Apa bedanya dengan ini Pak? Ini Arroya namanya. Iya. Tulisannya sama. Kalau ini untuk misalnya panji-panji perang itu yang kita. Oke. Kalau yang ini yang kondisi sehari biasa. normal itu untuk Tapi ini nggak digunakan sekarang kan Pak? Karena kan sekarang nggak dengan perang. Enggak. Jadi sebenarnya Hizbut Tahrir itu membawa ini itu sekaligus untuk mengenalkan bahwa inilah liwa dan Roya dan liwa Rasulullah. Oke. Kita keluar lagi Pak, kita lihat lagi Pak. Ya. Naik ya Pak. Ya. Nah ini saudara, ini tempat sepatu nih. Saya agak terganggu juga melihatnya, terganggu positif maksud saya. Sepatu aja harus rapi Pak ya? Kita mencoba tertib dari Iya. hal yang kecil. Oke. Kalau dari kecil kita sudah tertib, nanti urusan yang besar juga insya Allah. Jadi saya harus copot sepatu juga? Iya, harus tanpa kecuali. Saya harus copot sepatu saudara. Karena di lantai 2 ini ada musola, jadi kita kita jaga kesuciannya. Saya juga melihat ini hanya satu ruangan Pak. Iya. Di sebelah ada ruangan Ini akhwat, untuk perempuan. ya, akhwat. Ini nggak bisa ketemu, saya nggak bisa masuk ke dalam Pak ya? Nggak bisa, karena untuk yang ibu-ibu lewat sini, yang bapak-bapak lewat sini, nanti di lantai 2 kita ketemu. Oh di lantai 2 ketemu. Ya, Lantai 2 itu apa? Lantai 2 musola. Musola. Musola dan sekaligus untuk ruang pertemuan. Oke, kita lihat Pak nanti. Iya, silakan. Kita naik ke atas saudara. Nah ini lantai 2 musola yang juga sekaligus ya kita pakai untuk ruang pertemuan. Oh, oke. Ya. Musola sekaligus pertemuan. Ya. Termasuk juga ini petisi intelektual untuk bangsa, ganti sistem ekonomi kapitalis. Studio kita, studio Wah, luar biasa. untuk produksi. Saya bisa siaran di sini Pak. Jadi kita biasanya memproduksi misalnya untuk bulan Ramadan ini, Oke.
Kita ada insert ya, 3 menitan, 3 sampai 5 menit. Ditayangkan di? Kita sebar di seluruh Indonesia, di televisi daerah kebanyakan, menawarkan dalam bentuk paket-paket yang sudah kita siapkan, menawarkan kepada mereka, kemudian mereka menayangkan di televisi itu untuk insert pada bulan Ramadan. Iya, ini luar biasa, biayanya dari mana Pak? Semua ini, gedung ini, kemudian biaya operasional itu semua dari istilah kita infak, nah gitu. Dari anggota? Ya, dari anggota. Nah itu, jadi ini kita produksi di sini, tapi kadang-kadang juga ada produksi outdoor gitu. Di sini diolah. Nah, saudara, saya perlihatkan pada Anda studio di lantai 4 DPP Hizbut Tahrir Indonesia ini lengkap sekali. Ada tripod yang lengkap dan semuanya seperti TV profesional, Pak. Luar biasa. Beberapa TV internasional pernah kesini, ada Oh, ya? Prancis pernah kesini juga. Untuk Ya semacam meninjau juga, terus bikin wawancara juga di sini. lampu-lampu juga profesional luar biasa. Kalau kita mengkritik demokrasi itu, jangan kemudian langsung disimpulkan bahwa berarti ini menyerang Pancasila. Itu keliru. Itu namanya jump to conclusion. Itu berarti memang sudah ada niat untuk memojokkan Hizbut Tahrir. Bahwa Hizbut Tahrir berarti menyerang Pancasila. Padahal faktanya tidak pernah. Ketika nanti kekhilafan itu ada, Pancasila akan hilangkan.